Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunji qailaha yauman nadamah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh turja syafa'atuhu yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tasulul hasana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian dari tafsir surah Al-Mumtahanah. Pada paragraf ini ayat ke-10 sampai dengan 11, yaitu berjudul hukum tentang kaum perempuan yang berhijrah dari Darul Kufr, wilayah yang berada di bawah kekuasaan dan otoritas kaum kafir, menuju ke Darul Islam, yang diberi judul oleh penulis tafsir Al-Munir, Profesor Dr. Wahbah As-Suhaili, yaitu Hukmul Muhajirat min Daril Kufr ila Daril Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Allahu a'lamu biimanihin. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم Wallahu alimun hakim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir atau kepada suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan, dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam ayat ini ya, kita akan singgung sedikit tentang mufradat lughawiyah.
Yang dimaksud dengan muhajirat, yang kalau dalam bahasa kita adalah para wanita yang berhijrah ya. Mereka ini adalah berhijrah dari biladil kufar ila diyaril Islam ya. Mereka berhijrah dari negeri kufur, yaitu yang pada saat itu adalah Makkah yang masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy, menuju kepada ila diyaril Islam, kepada negeri Islam yang pada saat itu adalah Madinah. Famtahinuhunna, maka berilah ujian kepada mereka. Artinya adalah fakhtabiruhunna, berilah ujian litta'akud min mutabaqati alsinatihim lima fi qulubihinna minal iman, untuk memastikan tentang kesesuaian antara apa yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka dengan apa yang ada dalam hati mereka berupa keimanan. Kemudian Allahu a'lamu bi imanihinna, Allahu wal alimu bil haqa'iq, Allah mengetahui tentang segala macam hakikat, al-muttali' ala ma fil qulub, yang mengetahui, yang memantau, melihat terhadap apa semua yang ada di dalam hati, termasuk yang tersimpan pada wanita muhajirat, apakah betul hijrahnya itu ikhlas lillahi ta'ala atau untuk yang lainnya. Sedangkan fa'in alimtumuhunna mu'minat, apabila kalian mengetahui wanita-wanita tersebut beriman, ta'akkadtum min imanihim, kalian telah meyakini, memastikan keimanan mereka, min imanihinna, wa dhanantum dhannan ghaliban, dan kalian telah memiliki keyakinan secara penuh ataupun mendominasi keyakinan kalian, bil halif wa dhuhuril amarat, dengan sumpah misalnya, kemudian nampak daripada performa ataupun apa yang mereka nyatakan, faqad kana yuhalifuhunna ala annahunna ma kharajna illa raghbatan fil Islam, mereka keluar itu adalah dalam rangka untuk Islam, cinta kepada Islam, la bughdan li azwajihinna al-kufar, bukan semata-mata karena kebencian kepada suaminya yang kafir tersebut, wala ishqan li rijalil muslimin, dan juga bukan karena menginginkan laki-laki daripada kaum muslimin, tetapi mereka betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, cinta kepada Islam, maka diloloskan ujiannya tersebut. Kemudian kalimat yang disebutkan dalam ayat ini, fala tarji'uhunna ilal kufar, maka janganlah mengembalikan wanita tersebut kepada mantan suami-suami mereka, orang-orang kafir. Tarudduhunna ila azwajihinna al-kafar, janganlah kalian mengembalikan mereka kepada para mantan suami mereka yang masih kafir. Lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun, tidaklah wanita-wanita itu halal bagi mantan suami mereka yang kafir tersebut, walahum, dan tidaklah orang-orang atau para mantan suami mereka yang kafir tersebut yahilluna lahun, halal bagi wanita-wanita tersebut. At-tikrar lil mutabaqah wal mubalaghah, jadi ada pengulangan dalam kalimat ini dalam rangka untuk memberikan keindahan bahasa serta untuk memberikan kata-kata penguatan yang mubalaghah, hiperbola ya dalam bahasa kita. Wa atuhum ma anfaqu, dan berikanlah kepada mereka apa yang telah mereka bayarkan sebelumnya berupa mahar-mahar, jadi dikembalikan mahar-mahar yang telah disampaikan oleh para mantan suami tersebut. Wala junah alaikum an tankihuhunna, tidak masalah, tidak berdosa, tidak ada hal yang memberatkan atas kalian untuk menikahi mereka. Fa innal Islam halun bainahunna wa baina azwajihinna al-kufar, karena Islam telah memisahkan antara para wanita tersebut dengan para mantan suaminya yang dalam keadaan kafir, ya, tidak mau berislam tersebut.
Idza ataitumuhunna ujurahunna, apabila kalian memberikan kepada para wanita tersebut yang sudah berhijrah dan nantinya kalian nikahi tersebut, kalian berikan maharnya. Nah, wala tumsiku bi'isamil kawafiri. Ini kebalikannya ya. Kalau tadi perempuan yang berhijrah muslimah menjadi mukminah meninggalkan orang-orang kafir, ini kebalikannya, yaitu janganlah kalian menahan, mempertahankan tali pernikahannya. Jadi ismah di sini yang dimaksud adalah akdun nikah. Janganlah kalian mempertahankan akad nikah terhadap al-kawafir. Al-kawafir di sini adalah jam'u kafirah, yaitu perempuan yang kafir, dijamakkan menjadi al-kawafir. Janganlah kalian mempertahankan istri-istri kalian yang tidak mau berislam, tidak mau beriman, yang mereka masih dalam keadaan kafir. Tinggalkan para istri tersebut. Was'alu ma'anfaqtum, dan mintalah apa yang telah kalian infakkan. Wal yas'alu ma'anfaqu, dan hendaklah mereka minta apa yang mereka maharkan, yang mereka infakkan sebelumnya. Dzalikum hukmullah yahkumu bainakum, itulah hukum yang telah ditetapkan Allah kepada kalian, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana tersebut. Wa in fatakum syai'un min azwajikum ilal kuffari fa'aqabtum fa'atul ladzina dhahabat azwajuhum mithla ma anfaqu wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman. Wa in fatakum, apabila terlewat kepada kalian sesuatu min azwajikum, apabila ada suatu mahar pengembalian yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir tersebut, fa'aqabtum. Jadi mereka ini adalah istri yang murtad ya. Sebelumnya istri-istri kaum muslimin, mereka adalah para mukminah, kemudian lari kepada orang-orang kafir, mereka murtad ilal kufar ya, mereka lari kepada orang-orang kafir. Fa'aqabtum faja'at aqabatukum, jadi giliran, maka di sini adalah lalu kamu bisa mengalahkan mereka, bisa menaklukkan mereka. Fa'atul ladzina dhahabat azwajuhum, maka berikanlah kepada mereka tersebut apa yang mereka infakkan. Utuhum minal ghanimah, berikanlah kepada mereka berupa ghanimah. Muhura azwajihim, mahar-mahar para istri mereka. Badalal fa'id alaihim min jihatil kufar, sebagai ganti daripada apa yang terlewat karena kekafiran. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, dan takutlah kepada Allah yang kalian kepadanya beriman. Khafullaha alladzi amantum bihi, takutlah kepada Allah yang kalian imani. Fa innal iman bihi yaqtadi taqwa minhu, karena keimanan inilah yang bisa menuntut ketakwaan, memberikan konsekuensi ketakwaannya. Nanti lebih jauh akan kita bahas tentang beberapa poin yang ada di dalam dua ayat ini. Berikutnya akan kita bahas tentang sababun nuzul ayat yang ke-10 ya. Imam Bukhari dan Imam Muslim menceritakan dari Al-Miswar dan Marwan ibnul Hakam bahwasanya ketika Rasulullah SAW mengadakan perjanjian damai dengan kaum kafir Quraisy pada peristiwa Hudaybiyah, ada sejumlah perempuan mukminah yang datang kepada beliau, yang mereka meninggalkan Mekah kemudian mendatangi beliau pada saat berada di Hudaybiyah. Hudaybiyah ini tidak jauh ya dari Mekah, hanya beberapa kilometer saja, yang biasanya dijadikan sebagian oleh kaum muslimin saat ini sebagai tempat
miqat juga ya. Yang mana di sini turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum mu'minat muhajirat sampai wala tumsiku bi ismil kawafir ini. Al-Wahidi meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kaum musyrik Mekah mengadakan perjanjian damai dengan Rasulullah SAW pada kejadian Hudaybiyah, bahwa jika ada orang dari penduduk Mekah datang kepada beliau, beliau harus mengembalikannya kepada mereka. Kebalikannya, jika ada seorang dari orang-orang yang bersama beliau datang ke Mekah dan ingin tinggal di sana, maka orang itu tetap dibiarkan bersama mereka. Jadi inilah salah satu klausul perjanjian yang seolah-olah berat sebelah, seolah-olah tidak adil. Kalau ada orang Mekah datang ke kubu Madinah, ke kubu kaum muslimin, harus dikembalikan. Kalau ada orang Madinah ke Mekah, maka nggak boleh. Nggak boleh dikembalikan ke Madinah. Nah, seolah-olah ada unsur ketidakadilan seperti itu. Tapi itu dibiarkan oleh Rasulullah SAW ya. Klausul-klausul yang seolah mengalahkan kaum muslimin itu dibiarkan karena ada hikmah, dan itu tidak lepas dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, perjanjian yang ada pun itu ditulis dalam sebuah surat dan mereka pun menstempel dan menyegelnya. Nah, setelah perjanjian itu selesai, datanglah Subai'ah binti Harith al-Aslamiyah, beliau seorang wanita. Sedang Rasulullah SAW pada saat itu masih di Hudaybiyah. Suaminya yang merupakan orang kafir pun datang menyusul, lalu berkata, wahai Muhammad, kembalikan kepadaku istriku itu, karena sesungguhnya Anda telah menerima persyaratan bahwa Anda harus mengembalikan kepada kami orang kami yang datang kepada Anda. Dan lihatlah, segel dan stempel surat perjanjian yang ada itu belum kering. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Jadi Allah Ta'ala langsung merespon dari langit, menurunkan ayat ini sebagai bantahan. Ada semacam, nanti kita baca, bukan menghapuskan ataupun mereduksi daripada perjanjian, bukan. Tapi ini adalah sebagai taksis, pengkhususan, kondisional. Dan nanti akan kita bahas bahwasanya klausul perjanjian yang disepakati itu hanya berlaku untuk kaum laki-laki saja, sementara tidak untuk kaum wanita. Nah, itulah Allah Ta'ala sendiri yang menurunkan ya, tentunya lewat malaikat Jibril. Ada keterangan menyebutkan bahwa yang datang adalah Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid. Ada pula yang mengatakan bahwa ayat ini turun menyangkut Umaymah binti Bishr, istri dari Abul Hasan Ad-Dahtaha. Jadi memang ada perbedaan nama, mungkin adalah juga beberapa peristiwa yang berbeda tetapi memiliki tema yang sama ya. Jadi tidak ada masalah. Ada pula yang mengatakan ayat ini turun menyangkut seorang perempuan bernama Sa'idah yang waktu itu menjadi istri dari Saifi bin Ar-Rahib yang merupakan laki-laki musyrik dari penduduk Mekah. Sa'idah datang pada saat berlakunya masa genjatan senjata. Mereka berkata, kembalikan ia kepada kami. Lalu turunlah ayat ini. Ibnu Mani meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, Umar bin Khattab masuk Islam, lalu istrinya tetap kafir dan tetap bersama kaum musyrikin. Lalu Allah menurunkan ayat wala tumsiku bi ismil kawafir. Ini salah satu latar belakangnya adalah ya karena yang terjadi pada Umar bin Khattab. Jadi janganlah kalian mempertahankan tali pernikahan terhadap para wanita kafir tersebut. Tinggalkan mereka karena tidak mau masuk Islam ya. Berikutnya jemaah sekalian, sebab turunnya ayat yang ke-11, Ibnu Abi Hatim menceritakan dari Hasan menyangkut ayat wa in fatakum syai'un min azwajikum, bahwa ayat ini turun menyangkut Ummul Hakam binti Abu Sufyan. Ia murtad lalu dinikahi oleh seorang laki-laki Thaqafi, dan tidak ada seorang perempuan dari Quraisy yang murtad kecuali hanya dia ini, yaitu salah satu daripada putri Abu Sufyan.
yang mana telah kita ketahui salah satu Abu Sufyan juga ada yang nantinya menjadi istri Rasulullah SAW, yaitu Romlah, atau yang populer adalah bernama Ummu Habibah. Nah, jadi ini ayat yang ke-11, latar belakang turunnya seperti ini. Berikutnya tentang munasabatul ayat, persesuaian antara ayat ini dengan yang sebelumnya. Setelah menjelaskan hukum-hukum menyangkut hubungan antara kaum muslimin dan non-muslim ketika dalam kondisi damai, Allah Ta'ala menerangkan hukum mengembalikan para perempuan yang datang berhijrah dari negeri kafir menuju ke negeri Islam, menikahi mereka setelah adanya perjanjian damai Hudaybiyah yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah ya. Menikahi perempuan-perempuan musyrik, mengembalikan mahar para perempuan kepada suami-suami mereka, memberi ganti kepada orang-orang Islam dari harta ghanimah atas mahar yang mereka pernah bayarkan kepada istri-istri mereka yang pergi bergabung ke negeri kaum kafir, serta konsisten memegang ketakwaan kepada Allah Ta'ala dalam semua urusan itu. Inilah kurang lebih tema yang dibahas di dalam dua ayat ini. Al-Qurtubi mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk tidak menjalin mualat, cinta kasih, hubungan yang akrab dengan orang-orang musyrik, hal itu menuntut kehijrahan kaum muslimin dari negeri kemusyrikan menuju ke negeri Islam, dari Darul Kufr, Darul Syirki menuju kepada Darul Islam yang ada di Madinah. Pernikahan adalah salah satu sebab dan motif paling kuat yang memicu terjadinya jalinan mualat, cinta kasih ataupun persahabatan, keakraban tersebut. Oleh karena itu Allah selanjutnya menjelaskan hukum-hukum kehijrahan kaum perempuan. Tafsir dan penjelasan tentang ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minat muhajirat, wahai orang beriman, apabila ada perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, famtahinuhunna, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Wahai orang-orang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, jika ada perempuan-perempuan yang beriman datang berhijrah kepada kalian dari tengah-tengah kaum kafir, maka ujilah mereka supaya kalian bisa mengetahui seberapa besar keimanan, seberapa besar keinginan dan hasrat mereka kepada Islam. Tanyakan kepada mereka tentang sebab dan motif kedatangan mereka itu, memastikan motivasi latar belakang mereka meninggalkan Darul Kufr, meninggalkan Mekah saat itu apa. Maka diuji oleh kaum muslimin. Kalimat famtahinuhun adalah kalimat perintah atau fi'il amr yang bersifat wajib atau bersifat sunnah dan anjuran. Al-aslu fil amri lil wujub, pada dasarnya kalau ada kata perintah maka memiliki konsekuensi wajib, tapi bisa juga bermakna sunnah apabila ada korinahnya, ada relevansi dengan peristiwa-peristiwa lainnya, ada alasan lainnya. Hal itu terjadi ketika Rasulullah SAW mengadakan perjanjian damai dengan kaum kafir Quraisy pada perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian itu berisi ketentuan bahwa jika ada orang Islam datang kepada beliau dari Mekah, beliau harus mengembalikan lagi dirinya kepada kaum kafir Quraisy. Lalu ketika ada sejumlah perempuan datang berhijrah kepada beliau, Allah Ta'ala menolak para perempuan itu dipulangkan dan dikembalikan lagi kepada kaum musyrikin, serta memerintahkan untuk menguji para perempuan itu. Para perempuan itu diminta bersumpah demi Allah bahwa mereka tidak pergi karena motif benci kepada suaminya, bukan semata-mata faktor kemanusiaan ya. Bukan karena sisi psikologis manusiawi saja, tetapi memang betul-betul tidak benci sesuatu, tidak karena membenci suatu negeri dan tertarik kepada negeri lain, dan juga tidak pula karena motif untuk mencari hal duniawi,
tetapi hal itu mereka lakukan tidak lain karena motif cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, serta tertarik, berhasrat dan senang kepada agama Islam ya. Nah, jika si perempuan yang bersangkutan itu bersumpah seperti itu, Rasulullah SAW memberi ganti kepada suaminya atas mahar dan nafkah yang pernah diberikannya kepada istrinya itu, dan beliau tidak mengembalikan lagi atau memulangkan istri itu kepada suaminya tersebut. Jadi kalau setelah itu ya ada semacam baitul mal, banknya kaum muslimin ya, yang bisa menjadi kas negara. Nah, dari situlah diambilkan sebagai ganti mahar yang pernah diberikan oleh orang-orang kafir, para mantan suaminya ya. Dan kalau tradisi masyarakat pada saat itu dalam hal mahar ini kan jumlahnya besar, tidak sebagaimana tradisi kita ya. Tradisi dulu bahkan sampai sekarang pun mahar di Saudi juga besar-besar ya, sehingga kalau ada sekarang ini dan beberapa waktu yang sebelumnya, ketika para pemuda ya dari sana tidak mampu memberikan mahar kepada para calon istrinya tersebut, maka mereka biasanya mencari dari ajnabiyah ya, dari para perempuan asing, karena ya maharnya lebih murah ya, jauh lebih murah daripada orang-orang wanita Saudi tersebut. Allah ya lebih mengetahui, Allah a'lamu bi imanihina, lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir atau pada suami-suami mereka. Sesungguhnya melakukan pengujian itu hanyalah sesuatu yang bersifat lahiriah dan hanya merupakan aspek lahiriah semata, hanya zahir saja. Adapun hakikat sesungguhnya dan yang sebenarnya tidak ada yang mengetahui keadaan yang sebenarnya dari para perempuan itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kalian untuk melihat dan menilai aspek lahiriah, sementara masalah batin, isi hati dan pikiran itu menjadi urusan Allah. Ada ungkapan nahnu nahkumu bil dzawahir wallahu yatawalla sarair. Kita hanya bisa menghukumi seseorang dari zahirnya, dari sisi lahiriah saja, sedangkan Allah Ta'ala yang menguasai rahasia-rahasia batin yang ada dalam hati itu adalah milik Allah. Tidak boleh kita vonis ya seseorang dengan sesuatu yang tidak secara zahirnya. Kita tidak bisa membelah dadanya, tidak bisa mengetahui isi hatinya ya. Kita serahkan pada Allah Ta'ala. Jika kalian telah mendapatkan sebuah dugaan kuat bahwa para perempuan itu memang para perempuan mukminah berdasarkan aspek lahiriah, setelah dilakukan pengujian yang diperintahkan kepada kalian itu, maka janganlah kalian mengembalikan dan memulangkan mereka kepada suami-suami mereka yang musyrik dan kafir. Di sini kata-kata dzon atau dugaan disebut ilmu, pengetahuan yang bersifat yakin dan pasti. Itu adalah karena mengkategorikannya sebagai dugaan kuat dan hasil ijtihad, dan qiyas adalah memiliki posisi seperti ilmu, pengetahuan yang bersifat pasti dan yakin ya. Kalau dalam ilmu ushul fikih memang dibedakan ya antara al-ilmu itu adalah ma'rifatus syai', ma'rifatan hakikian, mengetahui sesuatu dengan pasti ya, ya hampir mendekati 100%. Kemudian ada dzon yang itu sebenarnya antara ya 50% 50%. Ada juga wahm ya. Wahm ini hanya dugaan saja, hanya perkiraan, estimasi ataupun prediksi saja. Nah, di sini kata-kata dzon itu dinisbatkan kepada sebuah ilmu, kata-kata yang memiliki makna ilmu, yaitu sebuah hal yang memang sudah hampir kepada sebuah kepastian hasil daripada ijtihad, dan itu adalah merupakan kias atau analog memiliki posisi seperti ini. Ibnu Katsir mengatakan di sini terkandung petunjuk yang memberikan sebuah pengertian bahwa keimanan memungkinkan untuk diketahui dan dideteksi secara yakin ya. Jadi walaupun iman itu posisinya dalam hati, tapi ada dampak-dampaknya, ada
semacam indikator-indikatornya. Laisal iman bitamanni. Iman itu bukan hanya sekedar angan-angan, walakin ma waqara fil qalbi, tetapi yang menancap kuat di dalam hati, wasaddaqahul amal, dibuktikan dengan amal nyata. Jadi kalau orang-orang Arab Badui dulu mengatakan qalatil arabu amanna, kami beriman. Orang-orang Arab Badui mengatakan begitu. Qul lam tu'minu, katakanlah wahai Nabi Muhammad, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tetapi katakanlah kami berislam. Wala ma yadkhulul iman fi qulubikum, iman belum menancap kuat dalam hati kalian. Jadi iman itu kalau digabungkan dengan Islam maka memiliki makna yang sedikit berbeda. Kalau iman itu adalah perbuatan-perbuatan hati, Islam itu adalah perbuatan-perbuatan zahir. Iman itu keyakinan, kaitannya dengan akidah. Islam itu kaitannya dengan amal-amal nyata. Setiap mukmin itu adalah muslim, tetapi tidak setiap muslim itu adalah mukmin. Jadi ada kalimat mukmin yang lebih mencakup seluruhnya daripada kalimat Islam. Itu apabila digabungkan dalam sebuah konteks kalimat ya. Tapi kalau terpisah, maka masing-masing itu maknanya sama, antara Islam dan iman, antara muslim dan mukmin itu sama. Maka ada rumus kaidah dari para ulama, idza istama'a tafarraqa wa idza tafarraqa istama'a. Kalau dua kata ini berkumpul dalam satu konteks kalimat maka memiliki makna yang berbeda, tapi kalau terpisah tidak digabungkan dalam satu kalimat maka maknanya sama. Karena sebenarnya tidak ada manfaatnya orang hanya mengaku mukmin dari sisi hatinya sementara zahirnya tidak melaksanakan aspek-aspek atau rukun-rukun keislaman, dan juga kebalikannya tidak ada manfaatnya orang yang secara zahir Islam tapi batinnya menyimpan kekafiran seperti orang-orang munafik gitu ya. Jadi semuanya saling melengkapi. Nah, ini Ibnu Katsir mengatakan walaupun iman itu dalam hati tapi ada indikator yang jelas bisa terdeteksi secara zahir. Selanjutnya Allah Ta'ala mengiringi hal di atas dengan sejumlah hukum lain yang masih berkaitan dengan para perempuan tersebut. Nomor satu ya, mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu. Lahunna hillul lahum. Dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Walahum yahilluna lahun. Perempuan-perempuan mukmin tidak halal bagi orang-orang kafir. Keislaman seorang perempuan secara otomatis mengharuskan ia putus dari suaminya, tidak hanya sekedar berhijrah. Demikian pula orang-orang kafir tidak halal bagi kaum perempuan mukminah. Ayat inilah yang mengharamkan perempuan muslimah menikah dengan laki-laki kafir. Pada periode awal Islam, mula-mula seorang laki-laki musyrik boleh menikahi perempuan mukminah. Dari itu Abul As ibnu Rabi' ketika masih musyrik bisa menjadi suami dari putri Rasulullah SAW yang bernama Zainab, yang seorang muslimah. Jadi putri Rasulullah ada yang tertua ini Zainab, kemudian ada Ruqayyah dinikahi oleh Utsman, kemudian ketika Ruqayyah meninggal, Utsman lanjut kepada adiknya itu Ummu Kulsum. Nah, kemudian baru yang paling bungsu adalah Fatimah. Nah, itulah 4 putri baginda Rasulullah SAW. Adapun yang putra ya 3, yang kecil-kecil masih kecil-kecil sudah wafat ya. Ada Al-Qasim, ada Abdullah, ada Ibrahim. Jadi kalau ini adalah Zainab. Zainab ini pada waktu masih di Mekah dinikahi oleh Abul As yang saat itu musyrik dan belum mau berislam saat itu, belum mau masuk Islam. Nah, ketika Abul As ikut menjadi tawanan perang Badar, maka Zainab ini mengirimkan sebuah kalungnya yang sebelumnya adalah milik ibunya Khadijah untuk digunakan menebus suaminya itu ya. Insyaallah bisa kita lihat ya bagaimana kesetiaannya Zainab ini kepada Abul As ya, yang saat itu walaupun sebagai statusnya dalam tanda kutip mantan ya, mantan suami ya, tapi masih memiliki kepedulian untuk menebus suami tersebut supaya dibebaskan dengan harta yang mahal yang dimiliki oleh Zainab, diwarisi dari ibunya Khadijah itu.
Maka ketika melihat itu hati Rasulullah pun merasa sangat terharu, iba dan kasihan. Dan beliau berkata kepada kaum muslimin, jika kalian memang bisa melepaskan tawanan Zainab, maksudnya adalah suaminya Abul As, maka lakukanlah. Bebaskan ya, kalau memang tidak ada hal yang memberatkan, bebaskan, karena Zainab telah memberikan tebusan itu. Maka Rasulullah pun akhirnya melepaskan Abul As dengan syarat ia harus mengirimkan putri beliau, putri Zainab, kepada beliau yang barangkali masih berada di Mekah ya. Abul As pun menyanggupinya dan benar-benar memenuhi janjinya. Ia mengirimkan Zainab kepada Rasulullah, maksudnya bukan putri anaknya, bukan ya, tapi putri Rasulullah yang saat itu Zainab ya, yang masih berada pada ini. Jadi saat itu rupanya belum terpisah mereka ya, masih ditahan oleh Abul As ini ya. Jadi Abul As pun menyanggupinya dan benar-benar memenuhi janjinya. Ia mengirimkan putri Rasulullah yang bernama Zainab ini kepada Rasulullah dengan ditemani oleh Zaid bin Harithah. Zainab akhirnya tinggal di Madinah pasca kejadian Badar pada tahun kedua Hijriah. Sampai akhirnya suaminya Abul As itu Ibnu Rabi masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriah. Nanti ada perbedaan pendapat ya di kalangan ulama berapa jeda. Kalau dari sini berarti lama sekali ya, dari tahun 2 Hijriah sampai 8, ada jeda 6 tahunan ya. Ya, karena hidayah mungkin belum langsung didapatkan oleh Abul As tadi. Rasulullah pun mengembalikan Zainab kepada dirinya dengan berdasarkan pada pernikahan yang pertama. Kepada dirinya maksudnya kepada Abul As ya. Kepada Abul As pada pernikahan yang pertama dan tanpa ada mahar baru lagi. Sebagaimana hal ini diceritakan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW mengembalikan putri beliau yaitu Zainab kepada suaminya Abul As Ibnu Rabi berdasarkan pernikahan yang pertama yang sudah ada, juga tanpa saksi dan tanpa mahar. Kehijrahan Zainab terjadi 6 tahun sebelum keislaman suaminya Abul As. Tapi nanti ada beberapa sanggahan ya. Jadi bukan semata-mata dikembalikan tanpa ada kompensasi, tapi ada proses berikutnya. Ada sebagian ulama yang mengatakan setelah 2 tahun. Abd ibnu Humaid meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah mengembalikan putri beliau Zainab kepada Abul As ibnu Rabi dengan mahar baru dan pernikahan baru. Jadi ada riwayat tadi tanpa mahar, tanpa ada akad baru. Kalau ini dengan mahar baru dan akad yang baru. Yazid bin Harun mengatakan bahwa hadis Abdullah bin Abbas itu lebih bagus isnadnya. Sementara praktik yang berjalan adalah berdasarkan hadis Amr bin Shu'aib ini. Jumhur ulama memberikan jawaban tentang hadis Abdullah bin Abbas itu dengan mengatakan bahwa hal itu merupakan sebuah kejadian kasuistik yang memiliki kemungkinan bahwa waktu itu iddah Zainab dari Abul As belum habis. Karena pendapat yang dipegang oleh kebanyakan ulama adalah bahwa kapan iddah seorang istri muslimah dari suaminya yang masih kafir itu habis, sementara suami belum juga masuk Islam, ikatan perkawinan yang ada menjadi terhapus dan batal. Kalau iddahnya belum habis berarti belum batal. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya poin yang kedua, dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Bayarkanlah kembali kepada para laki-laki musyrik yang menjadi suami-suami dari para perempuan mukminah yang berhijrah itu mahar yang pernah mereka bayarkan. Ini menunjukkan bahwa poin perjanjian damai Hudaybiyah yang mengharuskan bahwa jika ada orang Islam dari penduduk Mekah yang datang kepada kaum muslimin, ia harus dipulangkan kembali kepada kaum kafir Mekah adalah hanya terbatas pada kaum laki-laki saja. Ini yang saya katakan tadi ya, tidak mencakup kaum perempuan. Imam Syafi'i mengatakan jika yang menuntut dipulangkannya kembali seorang perempuan mukminah yang berhijrah adalah kerabat suaminya, bukan suaminya sendiri, permintaannya ditolak tanpa ada kompensasi apa-apa. Kemudian poin yang ketiga,
Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Tidak ada dosa atas kalian dan tidak apa-apa bagi kalian wahai kaum mukminin muhajirin yang sudah hijrah di Mekah, di Madinah, ataupun orang-orang Ansor yang sudah berdiam diri di Madinah, untuk menikahi para perempuan mukminah yang berhijrah itu apabila kalian membayarkan kepada mereka maharnya, juga dengan syarat ini. Syaratnya adalah iddah perempuan yang bersangkutan sudah habis, dinikahkan oleh walinya, dan syarat-syarat lainnya. Jadi ada syarat-syarat yang tetap harus terpenuhi ya. Tidak hanya sekedar langsung dinikahi, tapi masih ada masa menunggunya atau masa iddahnya ini. Nomor 4, dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Wala tumsiku bi'isamil kawafir. Haram bagi kalian wahai kaum mukminin menikahi perempuan-perempuan musyrik serta tetap bersama mereka dalam ikatan tali pernikahan. Oleh karena itu, barang siapa memiliki seorang istri yang kafir dan musyrik, ia tidak lagi menjadi istri baginya karena terputusnya ikatan pernikahan yang ada disebabkan karena perbedaan agama. Dulu para lelaki kafir menikahi para perempuan muslimah, dan begitu juga sebaliknya para lelaki muslim menikahi perempuan-perempuan musyrik. Kemudian hal itu dihapus dengan ayat ini. Ini menunjukkan pengharaman yang tegas dan eksplisit secara tersurat perempuan-perempuan musyrik bagi laki-laki muslim. Jadi perempuan-perempuan yang musyrikah tidak boleh dinikahi laki-laki muslim. Hukum ini adalah hukum khusus terhadap perempuan musyrikah tadi, bukan perempuan kafir dari kalangan ahli kitab ya. Barangkali nanti ada di ayat-ayat lain ada tafsirnya ya, lebih detail. Ini hanya disinggung saja ya. Jadi hukum wanita ahlul kitab apakah Yahudi atau Nasrani ini berbeda dengan hukum wanita musyrikah yang lainnya. Walaupun sama-sama orang ahlul kitab juga sama musyrik ya. Orang-orang Yahudi musyrik karena mengkultuskan Uzair ya, menuhankan Uzair. Orang-orang Nasrani musyrik karena mereka menuhankan Isa. Tetapi status ahli kitab ini tetap juga walaupun ada perubahan-perubahan ya, jadi memang ada khilafiyah perbedaan ya. Tapi kalau dari ayat Al-Quran secara eksplisit nanti bisa kita baca di surat Al-Maidah ayat yang kelima ya. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba halul lakum. Wanita-wanita yang terjaga kehormatannya baik dari kalangan muslimah ataupun ahlul kitab itu adalah halal bagi kalian. Nah, itu hukumnya. Yang ini ulama hampir sepakat ya tentang hukum seorang laki-laki muslim itu boleh menikahi wanita yang dari ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Tentang perubahan syariat yang mereka lakukan sekarang ini tidak merubah status mereka menjadi wanita musyrikah. Karena perubahan syariat itu sejak zaman dahulu, bahkan sejak zaman Nabi Musa, sejak zaman Nabi Isa pun juga sudah ada fakta perubahan. Toh itu stempel ahlu kitab tidak lepas dari mereka. Nah, adapun kalau sekarang misalnya kita lihat fatwa MUI dan yang berlaku di kita ya, itu hukum pernikahan beda agama tidak boleh ya. Ini bukan menentang Al-Quran ya. Jadi jangan sampai ada tuduhan fatwa MUI itu menentang tekstual Al-Quran misalnya begitu ya. Hukum yang diberlakukan di sini berbeda dengan Al-Quran. Nah, barangkali tidak tepat kalau kita katakan seperti itu. Ini semata-mata adalah melihat dari sisi realita ya. Dan kalau kita berkaca pada sejarah, itu pernah terjadi ya. Pada zamannya Khalifah Umar bin Khattab, beliau pernah melarang beberapa sahabat, diantaranya adalah Hudzaifah bin Yaman. Itu dilarang oleh Umar untuk menikahi wanita-wanita ahlul kitab. Kemudian saat itu ada nada protes dari Hudzaifah.
wahai Amirul Mukminin, apakah Anda memfatwakan sesuatu yang haram yang dibolehkan oleh Al-Quran? Yaitu tadi Al-Maidah ayat 5 tadi ya. Maka kata Umar, bukan begitu, tapi saya khawatir kamu menikahi para pelacur wanita dari orang-orang Ahlul Kitab ya. Boleh jadi mereka, kita kan nggak tahu kondisinya ya. Bisa jadi mereka pada saat berada di kalangan orang-orang kafir itu profesinya begitu, terus kamu nikahi. Nah ini artinya madorotnya ada gitu ya. Kemudian Umar juga pernah melarang Thalhah bin Ubaidillah menikahi wanita dari kalangan Ahlul Kitab. Jadi yang dilakukan oleh Umar itu semata-mata melihat kepada fikih realita ya. Dalam bahasanya fikul waqi. Nah, ternyata ini contoh fikul waqi itu menjadi pertimbangan, fikih realita menjadi pertimbangan ya. Kalau kita di Indonesia, kenapa MUI memberikan fatwa larangan seorang laki-laki muslim menikahi wanita daripada Yahudi ataupun Nasrani? Karena dampak madorotnya itu berat. Terjadi nanti semacam proses pemurtatan ya, kristenisasi, mengikuti, jadi suami malah mengikuti istrinya yang Ahlul Kitab, bukan kebalikannya. Jadi ada fakta tren ya yang dibuat kesimpulan oleh para pengambil kebijakan itu, karena nikah berbeda agama ini justru menjadikan orang-orang muslim ini ikut murtad. Nah ini menjadi antisipasi ya, madorot. Nah kebalikannya, fakta ini berbeda di negeri-negeri yang mayoritas itu kafir. Di Amerika atau di Eropa, justru fatwa ini tidak berlaku yang di Indonesia ya. Jadi kalau ini berarti kita dalam mensikapi fatwa itu berlaku pada tempat dan waktu tertentu ya, tidak secara global. Fatwa yang cocok di Indonesia tadi ya, laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan wanita dari Ahlul Kitab, itu cocok di sini, tapi tidak cocok di Eropa, biasanya di Italia ya, menurut fakta dan menurut survei dan juga dari trennya, justru di sana itu banyak para pendatang ya, pekerja imigran dari Palestina, dari Maroko, dari negeri-negeri muslim, mereka muslim datang ke Italia dan menikahi wanita-wanita lokal yang dari Nasrani, yang justru dari pernikahan itu menjadikan fenomena Islamisasi. Banyak para wanita kafirah atau wanita Ahlul Kitab yang Nasrani, kan Italia pusatnya ya, pusat Kristen di sana, itu justru banyak yang ikut suaminya yang menjadi muslim. Ini meresahkan para uskup di sana, para pendeta di sana resah dengan fenomena ini, sehingga mau memberikan fatwa seperti di kita ya, fatwa versi mereka, tapi ini tidak menyurutkan fenomena ketertarikan orang-orang muslimah, orang-orang yang sebelumnya itu Ahlul Kitab menjadi masuk Islam dan sangat signifikan ya. Bahkan data yang 2013 itu sampai 500 ribuan penambahan jumlah kaum muslimah di sana ya, dengan fenomena pernikahan ini. Jadi kalau Konstantinopel dulu sudah tertaklukkan, sementara Romawi Barat ini belum tertaklukkan barangkali, sebagaimana kata Yusuf Qaradawi, penaklukan Romawi Barat bukan dengan senjata, tapi dengan cara-cara halus ya, seperti ini. Allah alam, mungkin inilah kemujizatan yang ada terjadi, Allah alam bisawab, bukan penaklukan secara senjata atau dengan kekerasan, tapi justru dengan cara-cara halus mereka banyak yang masuk Islam ya, terutama dari sisi pernikahan itu ya. Pernikahan yang ada secara otomatis batal dan terputus atau fasakh dengan sikap si istri yang tetap musyrik. Tidak ada penghalang bagi si suami untuk menikahi saudara perempuan istrinya yang tetap musyrik itu, atau menikahi perempuan kelima jika ia memiliki istri 4 yang salah satunya adalah yang tetap bertahan sebagai seorang perempuan musyrik itu. Jadi otomatis tertalak ya. Kemudian yang terakhir, dalam sebuah hadis sahih sebagaimana yang sudah pernah disebutkan di atas dari Al-Miswar dan Marwan ibn al-Hakam, disebutkan bahwasanya ketika Rasulullah mengadakan perjanjian Hudaybiyah dengan kaum kafir Quraisy ya, ada sejumlah perempuan mukminah datang kepada beliau, maka turunlah ayat ini,
Umar bin Khattab pun menceraikan dua istrinya, salah satunya akhirnya dinikahi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, sedangkan yang satunya lagi dinikahi oleh Sofwan bin Umayyah. Nah, inilah jemaah sekalian penjelasan dari sebagian arti ya, ataupun keterangan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya, memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk selalu akrab dengan Al-Quran, kita membaca dan mentadaburi, menghayati mana-mananya, dan berusaha untuk mengamalkan segala macam isinya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.